Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yukafi'ul mujahidina ala jihadihim wa sabrihim wa sabatihim bil fawzil azim wan nasril mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata abdin yuwali ikhwanahul mu'minina muwalatal akhil mukhlisil amin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzin fatahatil basairu bittiba'ihi li'annahu jaa'a bin nuril mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil yaqazatil muflihin, amma ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Shadaqallahul azim. Ya Allah, ij'alna minasyakirin. Jadikanlah hamba semua menjadi hamba-Mu yang bersyukur ya Allah. Begitu pula salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam yang terus kita tuturkan, kita haturkan, kita persembahkan ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat menziarahi makamnya di Madinah Al-Munawwarah insyaallah. Kita berdoa dengan melantunkan suratul Fatihah yang kita niatkan untuk kita semua. Segala hajat kita di dunia Allah kabul yang terbaik buat kita, dan Allah berikan jalan yang mudah untuk menggapai keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan baik di dunia dan juga di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Pada akhirnya nanti jatah kita hidup di dunia ini sudah usai, sudah habis. Al-mautu ya'ti baghtah. Faqalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kematian itu datang kapan saja dan mendadak, tidak pernah permisi kepada kita. Tahu-tahu Israel mendatangi kita mencabut nyawa kita, dan itu satu hal yang pasti. Kemudian di sekitar kita berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah meninggal dunia, baru kita menyadari, oh inilah kehidupan akhirat. Oh inilah kehidupan akhirat yang selama ini kita hanya bisa menerka, tapi pada akhirnya kita merasakan di mana kita hidup di alam kubur. Kemudian ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Jika kita bisa, alhamdulillah, dari cobaan yang diberikan Allah melalui malaikat munkar dan nakir, kita bisa menjawabnya melaluinya, maka kehidupan setelah alam kubur itu akan lebih mudah. Tapi sebaliknya, jika kita tidak bisa melewati cobaan alam kubur, ketika ditanya malaikat munkar dan nakir kita bisu 1000 bahasa, maka setelahnya itu, di samping kita mendapatkan siksa yang sangat pedih di dalam kubur, setelah itu perjalanan pun semakin sulit, semakin susah, semakin luar biasa. Sampai satu saat ketika kita berpindah dari azab kubur yang tidak seberapa dibandingkan dengan azab jahannam, siksa jahannam, kita berucap qalu ya wailatana
Ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Kita hanya bisa berucap ini mohon maaf bagi yang tidak berhasil melalui cobaan dalam kubur. Tapi mudah-mudahan kita semua pendengar setia sejuk di hati berhasil melalui cobaan azab kubur, melalui cobaan alam kubur. Ya wailana, cilaka bagi kami. Siapa sih yang bangunin kami dari tidur kami? Hadza ma wa'adar rahman, pada hari ini kata para malaikat atau juga kata orang-orang yang beriman, pada hari ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun, dan benar apa yang diucapkan oleh para rasul, para mubaligh, para ustadz, para ulama selama kita di dunia, benar bahwa ada kehidupan akhirat. Ini saatnya. Masya Allah, kalau itu sudah terpampang di benak kita, di hadapan kita, apa yang harus kita lakukan kalau bukan kita mengandalkan amal soleh yang kita kerjakan di dunia? Ya Allah, ketika kita sudah melalui proses berkumpul di alam mahsyar, ketika nanti wa nufikha fis suri fa idzahum jami'ul ladaina muhdharun, dalam surah Yasin Allah berfirman semuanya dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 91, wa burrizatil jahimu lil ghawin, dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat. Di padang mahsyar kita dikumpulkan bagi orang-orang yang sesat, yang bermaksiat, yang tidak mau beribadah kepada Allah, bahkan bagi orang-orang kafir dan munafik. Wa burrizatil jahimu lil ghawin, Allah kasih lihat di depan mata mereka azab, siksa di neraka jahim yang sangat pedih. Masya Allah. Kemudian Allah berfirman juga dalam surah Al-Fajr, jangan berbuat demikian apabila kami telah menggoncangkan bumi segoncang-goncangnya dan datanglah Allah Subhanahu wa ta'ala sedang para malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Ini baru berasa ketika kita sudah di padang mahsyar, karena kita ahli maksiat di dunia, karena kita bukan orang muslim, karena kita bukan orang yang beriman, kita termasuk orang kafir, kita termasuk orang yang bermaksiat. Meskipun beda, tetapi Allah memberikan gambaran yang sangat luar biasa, yaitu diperlihatkanlah neraka jahanam kepada kita. Ya Allah, baru kita ingat, oh ini ternyata yang disampaikan. Ya Allah, saya sangat menyesal. Kenapa tidak saya ikuti wejangan para ulama selama di dunia? Karena tabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kami akan berbuat baik ya Allah, kami akan bersedekah, fa asaddaqu wa akum minas shalihin, fa asaddaqu wa akum minas shadiqin. Ya Allah, kami akan banyak bersedekah, kami akan perbuatan yang soleh, perbuatan yang baik. Kami menyesal ya Allah. Kata Allah, tidak bermanfaat penyesalan pada hari itu. Ya Allah, mau bagaimana kita? Azab siksa sudah di hadapan kita, amal soleh kita tidak punya. Ya Allah. Kemudian Allah berfirman, yu'ti bi jahannama yawma idzil laha sab'una alfa zimam ma'a kulli zimam sab'una alfa mal. Ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditutup dengan firman Allah dalam surah Al-Fajr ayat 21-23. Dan sekarang ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, didatangkan untuk jahanam 70.000 tali kekang. Di setiap tali kekang ada 70.000 malaikat yang akan menyeretnya, menyiksanya. Ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang ke-2842. 70.000 malaikat menyiksa kita. Firman Allah, fiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Di dalam neraka jahanam ada malaikat yang tidak pernah maksiat kepada Allah, yang tidak pernah ingkar atas perintah Allah. Mereka laksanakan wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka kerjakan apa yang Allah perintahkan. Disuruh menyiksa, diseksa orang-orang yang ada di neraka. Siksaan yang sangat luar biasa, siksaan yang tidak terbayangkan di benak kita. Mungkin mohon maaf, jika di dunia kita menyaksikan kekejaman PKI, disayat-sayat badannya, dicabutin kukunya, itu belum seberapa. Kalau di dunia ketika nafas, urat udara, urat darah, urat nadi sudah putus maka meninggal dunia,
dia tidak merasakan sakitnya lagi. Tetapi kalau di akhirat, meskipun badan sudah hancur jadi debu, sudah lumer jadi air, dia tetap merasakan sakitnya yang luar biasa, tidak mati lagi. Ini yang jadi masalah buat kita. Di akhirat ketika kita di neraka tidak mati lagi. Kita bisa bayangkan kalau pala kita hancur, badan kita hancur, tulang kita remuk, daging kita lumer karena panasnya, tapi tidak mati lagi, hanya merasakan sakit yang luar biasa. Tidak ada obat, tidak ada yang bisa menolong kita. Cuma kita meraung-raung, teriak kesakitan yang luar biasa. Ya Allah, inilah sekelumit gambaran agar kita memahami bahwa di hakikat kehidupan yang sebenarnya adalah nanti di akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Sementara akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya yang kekal abadi. Kalau kita umur 60 tahun paling lama tinggal di dunia, tapi melakukan perbuatan maksiat yang tiada habisnya, harta hasil yang haram, pencuri, korupsi, berzina, maksiat, minuman khamar, mengkonsumsi narkotik, ya Allah, hidup cuma sementara sobatku. Mari kita persiapkan yang sebaik-baiknya, kehidupan yang kekal abadi yaitu di akhirat. Jangan sampai hidup kita kekal dalam siksa Allah. Kita berharap, ya Allah, inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta kepada Engkau ridho-Mu dan juga surga darimu, ya Allah. Jangan Kau berikan kami dan lindungi kami, ya Allah, dari murka-Mu dan juga neraka darimu, ya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terhindar dari murkanya Allah dan juga nerakanya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi doa yang diijabah oleh Allah. Kita satu saat akan bersua dan berkumpul di padang mahsyar dengan membawa amal soleh yang kita banggakan. Kemudian kita digiring sampai kepada mengetuk pintu surga dan dibukakan oleh bidadari. Kita masuk bersama-sama, insya Allah, insya Allah. Tanpa terasa waktu sangat membatasi kita, mari kita berdoa dengan melantunkan doa dari hati kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keselamatan baik di dunia dan juga di akhirat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya 'aliman منا لا تأتيك ستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebih dari saya Al-Fakir Ustaz Amin, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.